Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah umum PGPG LPG di Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi Krian dengan mengangkat luruskan niat, bulatkan tekad untuk kuatkan lembaga pendidikan Al-Quran. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Khusus yaitu tentang pemahaman maddah atau metode at-tartil. Sekali lagi, maddah atau materi bimbingan membaca Al-Quran metode at-tartil, dari paket dasar sampai paket marhalah, dan kemudian setelah anak-anak lulus semua, lulus tes di pembelajaran, kemudian masuk di kuliah umum. Hari ini kita kuliah umum materi manajemen Taman Kanak-Kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau menurut aturan yang baru, nama TKQ TPQ itu masuk dalam lembaga pendidikan Al-Quran. Lembaga pendidikan Al-Quran itu termasuk kategori pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat. Dalam rangka apa? Pemberantasan buta aksara dan buta huruf Al-Quran, baik bersifat lisaniyah, kolbiyah maupun amaliyah. Yang diberikan pertama kali adalah lisaniyah, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekaligus apa? Membimbing anak-anak untuk apa? Mengimani Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam. Kalau sudah meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci Al-Quran, maka membaca dengan baik dan benar adalah bagian dari ibadah, bagian daripada ibadah, dan termasuk mengamalkan isinya. Maka tentu lembaga pendidikan Al-Quran itu, masyarakat yang kemudian menitipkan putra-putrinya itu rata-rata begitu bisa ngomong, bisa jalan, bisa berbicara, itu sudah dengan serta-merta apa? Udah dimasukkan ke TPQ. Sekali lagi, begitu putra-putrinya itu sudah bisa berbicara, sudah bisa berjalan, sudah bisa naik sepeda walaupun sepeda kecil banget, itu sudah dititipkan di Taman Pendidikan Al-Quran. Maka jikalau kemudian kita mengikuti aturan yang ada sekarang, ada namanya PAUD Quran, pendidikan anak usia dini Al-Quran. PAUD itu berarti anak usia berapa? Anak usia 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun atau 1 tahun, dari usia 3 tahun menuju ke 4 tahun. Berarti bisa 1 tahun atau 1 tahun setengah atau 2 tahun. Ini masuk dalam PAUD Al-Quran, pendidikan anak usia dini Al-Quran. Kelanjutan dari PAUD Al-Quran adalah Taman Kanak-Kanak Al-Quran, namanya TKQ. Dari usia berapa? 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun ini juga masuk dalam kategori bukan PAUD Al-Quran, tapi Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Dari 3 sampai 6 tahun, 3, 4, 5, 6 tahun, 4 tahun. Umur berikutnya adalah TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Usia berapa? 7 sampai 11 tahun. 7 sampai 11 tahun. 7, 8, 9, 10, 11, 4 tahun. Ada usia lagi di atas itu, namanya TQA, Ta'limul Quran lil Aulad. Usia berapa?
usia 12 sampai 15 tahun. Keseluruhan itu masuk dalam lembaga pendidikan lembaga pendidikan Al-Quran, lembaga pendidikan Al-Quran. Dari usia 3 tahun sampai ada namanya rumah tahfidz Al-Quran. Ada lagi selain itu, ada khusus pondok pesantren Al-Quran, PPTQ, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Maka keseluruhan itu masuk dalam kategori lembaga pendidikan Al-Quran. Maka tentu berkaitan dengan lembaga ini ada makalah Imam Syafi'i, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Al-haqqu bila nizam, al-haqqu utawi kebenaran, bila nizam kelawan ora ditoto, kebenaran yang tidak pernah dikelola, kebenaran yang tidak pernah ditata, kebenaran yang tidak pernah diatur sedemikian rupa, yaghlibuhul batilu, maka akan mengalahkan kebenaran itu al-batilu, kebatilan. Jadi kebatilan itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak ditata, manakala yaghlibul batilu bin nizam, manakala ada kebenaran yang ditata itu akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terkelola. Ini akan menjadi bukti bahwa Taman Pendidikan Al-Quran itu adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan kebenaran. Kenapa? Bahwa Taman Pendidikan Al-Quran itu mengajarkan kebenaran. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena Taman Pendidikan Al-Quran itu kan mengajarkan Al-Quran. Tapi faktanya bisa dikalahkan dengan televisi, bisa dikalahkan dengan game, bisa dikalahkan dengan HP, bisa dikalahkan dengan PlayStation. Kira-kira benar mana PS sama Al-Quran? Kira-kira benar mana Al-Quran dengan televisi? Kira-kira benar mana antara Al-Quran dengan HP? Kira-kira benar mana dengan permainan-permainan anak? Tapi karena itu semua yang selain Al-Quran itu menawarkan sesuatu yang menyenangkan, maka anak-anak ini akan cenderung lebih memilih yang selain Al-Quran. Kalau memilih selain Al-Quran berarti meninggalkan mengaji, rela tidak mengaji, rela bolos ngaji gara-gara apa? Program televisinya bagus dan menarik. Rela meninggalkan tempat belajar mengaji kalau ada tempat mainan yang menyenangkan. Dan keseluruhan selain Al-Quran itu sudah ditata sedemikian rupa. Anak-anak ketika belum mondok masih ingat ketika melihat Shinchan, melihat Dora Ember, Upin Ipin, maka tentu ketika melototi apa lihat televisi itu jangan kemana-mana. Apa tulisannya di televisi? Sebentar lagi akan ada tayangan yang menarik, jangan kemana-mana, sebentar lagi akan ada tayangan yang menarik. Itu artinya bahwa media itu sudah dikelola sedemikian rupa secara profesional, ternyata mampu mengalahkan tempat yang digunakan untuk mengaji yang mengantarkan janji surga buat siapapun. Kenapa? Anak-anak pernah baca enggak satu hadis bahwa siapa yang berpagi-pagi manggoda, siapa yang berpagi-pagi ke masjid untuk apa? Tholabul ilmi. Siapa yang berpagi-pagi ke masjid untuk tholabul ilmi, maka pahalanya seperti baru selesai melaksanakan haji.
maka pahalanya seperti mengerjakan haji. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kebenaran yang tidak tertata, terkelola akan mampu terkalahkan dengan kebatilan yang terkelola dengan rapi. Maka inilah yang kemudian perlunya bahwa Taman Pendidikan Al-Quran ini perlu dikelola. Hari ini kita akan berbicara tentang pengelolaan lembaga pendidikan Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya ada satu hal ini yang ikut kuliah, ada satu hal bahwa ketika belajar, sekali lagi, ketika belajar sambil pegang pulpen, tahu pegang pulpen? Ketika membaca buku sambil pegang pulpen, sekali lagi, ketika baca buku, terima kasih Mas, sambil pegang pulpen, ternyata ada hasil yang positif. Yang pertama, kalau hanya sekedar baca, itu kadang-kadang baru 2 halaman, 3 halaman sudah ngantuk. Supaya tidak ngantuk bagaimana? Sambil pegang pulpen, di samping buku itu ada buku tulis. Maka tentu ketika membaca sambil pegang pulpen dan buku tulis, manakala ada tulisan yang bagus, ada tulisan yang penting kemudian dicatat. Sekali lagi, mencatat yang penting-penting dari buku yang dibaca itu namanya kegiatan apa? Namanya kegiatannya apa? Namanya kegiatan merangkum, itu namanya. Jadi ketika membaca, setelah itu ada tulisan yang penting untuk diketahui, untuk dipahami, ada tulisan-tulisan penting yang untuk dipahami, itu namanya kegiatan merangkum. Kalau kemudian kegiatan merangkum ini dilakukan terus-menerus, ada 3 keuntungan. Apa keuntungan itu? Keuntungan yang pertama, akan mengalihkan konsentrasi. Jadi akan memfokuskan konsentrasi membaca itu, sehingga dengan konsentrasi itu akan terhindar dari ngantuk. Yang kedua apa? Yang kedua adalah akan lebih cepat memahami dan lebih lama mengingat apa yang dibaca. Dan keuntungan yang ketiga, akan merangsang otak kiri. Itu jikalau tulisannya itu adalah tulisan huruf Latin. Kalau tulisan Al-Quran, ayat, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, akan merangsang otak kanan. Kegiatan ini jikalau kemudian dipadukan dalam proses belajar baca tulis Al-Quran, maka tentu anak-anak yang kita ajari akan lebih awet ingatannya terhadap pelajaran itu. Yang kedua, akan mempercepat pemahaman anak itu. Dan yang ketiga, sekaligus merangsang otak kanan. Dan ini sudah diadopsi beberapa metode yang lain. Ternyata ketika saya melakukan survei terhadap operasional lembaga pendidikan Al-Quran, saya pernah menemukan ada satu TPG 4 tahun itu bukan hanya mengantarkan santrinya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi sudah plus di situ sudah memberikan bekal buat santrinya hafal juz 30. Bukan di itu. Jadi 4 tahun itu sudah 100% hafal juz 30, bahkan ada yang tambah juz 29 dan tambah juz 1. Artinya apa? Bahwa selain membimbing anak untuk bisa membaca dengan baik dan benar, karena apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadzahnya itu akan diingat.
Jadi ketika anak habis itu nulis apa yang dibaca, itu ternyata suara ustadz-ustadzahnya itu akan terngiang-ngiang di otaknya. Karena itulah menggabungkan kemampuan membaca dan menulis sekaligus dalam lembaga pendidikan Al-Quran itu akan memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Itu adalah bagian apa? Dari pengelolaan. Sekali lagi, itu semua adalah bagian dari pengelolaan. Karena itulah apa yang dimaksud dengan dari manajemen itu ada 5 kata. Yang pertama, manajemen itu to manage, ada 5 kata. Yang pertama mengurus, yang kedua mengelola, yang ketiga mengendalikan, yang keempat mengusahakan, dan yang kelima memimpin. Kata mengurus itu dari kata urus. Apa itu urus? Apa yang dimaksud dengan urus? Urus itu berarti menjadikan sesuatu yang tidak normal menjadi normal, atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan urutannya. Contoh, namanya siapa? Hah? Reza. Umur berapa Reza? 17. Sudah punya KTP? Hah? Supaya punya KTP apa yang harus dilakukan? Mengurus KTP. Sudah punya SIM? Nah, bagaimana caranya mengurus SIM? Nah, ini kata-kata menggunakan kata mengurus berarti menjadikan sesuatu terwujud melalui beberapa tahap-tahap. Tahap dari apa? Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, beli formulirnya. Yang ketiga, periksa kesehatan dan cek kesehatan. Yang keempat, daftar. Setelah daftar, ujian teori, habis itu ujian praktek. Lulus ujian praktek, bayar uang di bank. Kalau lulus ya, bayar uang di bank. Setelah itu tinggal nunggu KTP selesai. Artinya apa? Mengurus itu berarti langkah menuju keberhasilan dengan beberapa tahap-tahap yang harus dipenuhi. Bagaimana mengurus lembaga pendidikan Al-Quran untuk menghasilkan lulusan yang bagus? Maka ada beberapa tahap-tahap yang perlu dilalui. Itu namanya mengurus. Yang kedua, mengelola, dari kata kelola. Kelola itu sama dengan merapikan, mengatur, sama dengan mengatur. Misalkan namanya siapa ini yang pakai jaket? Siapa? Namanya siapa? Yang ketiga, mengendalikan. Mengendalikan dari kata kendali. Kata kendali itu berarti satu instrumen yang dipergunakan untuk apa? Menjadikan sesuatu yang acak, sesuatu yang liar, sesuatu yang berantakan menjadi teratur, terkendali. Masih ingat lagu pada hari Ahad ku turut ayah ke kota, naik kuda istimewa ku duduk di muka. Ayo coba. Yang keempat, mengusahakan, dari kata usaha. Apa arti usaha itu? Usaha adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Mengusahakan itu berarti melakukan segenap daya dan upaya untuk menghasilkan hasil pekerjaan sebesar-besarnya. Berarti kalau manajemen Taman Pendidikan Al-Quran yang berarti mengusahakan adalah satu ikhtiar yang dilakukan seluruh sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil sebesar-besarnya dalam
ikhtiar untuk melakukan pengusahaan lembaga itu. Dan yang kelima, memimpin, dari kata pimpin. Bahasa Arabnya adalah al-imam, imam. Berarti top leader adalah orang pertama yang akan mengatur seluruh sumber daya yang ada. Nah, berbicara tentang memimpin, maka ada lingkaran Taman Pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan Al-Quran adalah satu wadah. Wadah itu sama dengan organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi itu adalah dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk mengusahakan sesuatu agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, untuk mewujudkan organisasi seperti itu, katakanlah Taman Pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan itu adalah wadahnya. Tapi wadah ini hanya akan menjadi perangkat yang kosong tanpa makna jikalau tidak didukung dengan administrasi. Catat mencatat. Seluruhnya catat mencatat perlu. Karena ayat yang terbesar, yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang catat mencatat itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kata faktubu, catatlah. Maka lembaga itu adalah bagian dainun, tanggungan, hutang yang harus ditunaikan. Kenapa? Orang tua memasukkan ke lembaga itu punya sejuta harapan. Sama persis dengan orang tua dari anak-anak ini. Memasukkan di pondok pesantren Al-Amah ini kan punya sejuta tujuan dan keinginan kan. Setelah melalui istikharah yang panjang, keliling pondok pesantren mana yang dipercaya untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak yang solih, solihah. Ini anak solih, anak solihah enggak? Anak solih enggak? Anak solihah enggak? Itu harapan orang tua. Orang tua menginginkan anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang solih solihah. Makanya dititipkan ke pondok pesantren ini. Orang tua punya harapan. Orang tua santri punya harapan. Santri dititipkan di lembaga pendidikan Al-Quran punya harapan. Apa harapannya? Agar tumbuh berkembang menjadi anak yang solih. Maka perlu dicatat, mengisi formulir. Anak-anak kemarin ketika masuk di pondok pesantren ada formulir enggak? Ada perjanjian enggak? Ada tata tertibnya enggak? Ada aturannya enggak? Ada laporannya enggak? Keseluruhan itu adalah bagian dari administrasi. Namun administrasi ini tidak bisa berjalan dengan baik manakala tidak ada manajemen. Apa itu manajemen? Ya ini 5 hal tadi secara bahasa: mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, dan memimpin. Secara istilah, manajemen itu adalah suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian. Seperti apa? Perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, pengendalian atau pengawasan. Ada 4. Perencanaan dulu, mengorganisasi, mengorganisasi, kemudian menggerakkan seluruh perangkat yang ada, dan pengendalian. Inilah yang kedua disebut dengan manajemen. Namun manajemen itu tidak berarti jikalau tidak ada kepemimpinan, leader. Leader ini penting. Karena apa? Dalam statement Sergio Vani menegaskan bahwa tidak ada murid yang tidak bisa dididik, tidak ada santri yang tidak bisa dididik. Yang ada adalah gurunya yang tidak berhasil mendidik.
yang ada adalah ustadznya yang tidak berhasil mendidik. Namun tidak ada ustadz atau guru yang tidak berhasil mendidik, yang ada adalah kepala TPQ, kepala madrasah, kepala sekolah yang tidak berhasil mendorong, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada guru-guru itu supaya tetap semangat mengajar. Inilah yang kemudian kepemimpinan itu penting. Karena itu ada satu hal yang menjadi catatan kita. Jadi seorang manajer itu tadi yang pertama punya keahlian teknis. Keahlian teknis berarti dia memahami secara teknis dari lembaga itu. Yang kedua keahlian interpersonal, berarti kemampuan untuk menghubungkan personal satu dengan yang lain. Yang ketiga keahlian konseptual, berarti mampu merancang bangun konsep-konsepnya. Yang keempat kemampuan diagnosis itu adalah mampu menguraikan manakala ada problem. Yang kelima kemampuan komunikasi, berarti kemampuan untuk memberikan semangat dorongan mengkomunikasikan. Yang keenam kemampuan untuk mengelola waktu. Sesungguhnya lembaga pendidikan Al-Quran itu dibatasi dengan waktu. Jikalau tidak mampu mengelola waktu dengan baik, maka akan kehilangan momentum yang berharga buat anak-anak. Saya menemukan lembaga pendidikan di Jawa Timur ini mampu merancang bangun proses belajar mengajar selama-lamanya 4 tahun dengan ukuran betul-betul setiap, kalau misalkan di metode Atartil ini ada paket dasar, ada paket marhalah. Di paket dasar ada 6 jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di paket dasar ini ditata, misalkan seluruhnya ditata setiap 3 bulan, seluruh jilid ini ada kenaikan jilid. Kalau ada kenaikan jilid, maka bisa menata waktu, timing waktu ini dengan cermat. Bagaimana menata waktu dengan cermat? Maka dituangkan dalam bentuk rencana program pembelajaran. Program pembelajaran dituangkan, misalkan hari pertama halaman berapa, hari kedua halaman berapa, dan seterusnya, sehingga diukur bisa dilakukan dalam waktu misalkan 3 bulan. 3 bulan itu ada hari efektif 20 atau 21 atau 24 kali atau 25 kali 3 ada berapa? 75 pertemuan. 75 pertemuan itu kalau kemudian di jilid 1 ada berapa halaman? 30. Ada 36. Berarti kalau sehari 1 lembar tuntas semua, maka hanya butuh 34 pertemuan. Sisanya ada berapa? Ada 40 pertemuan, maka ini digunakan untuk takrornya, sehingga waktu 3 bulan itu adalah waktu yang sangat amat longgar. Tapi jikalau setiap jilid 3 bulan, maka 6 jilid itu bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Ada satu hal kadang-kadang ilmu mesakno. Misalkan yang dibimbing ini kan sistem pengelolaan kelas kan, klasikal kan. Kadang-kadang ada sistem mesakno. Misalkan satu kelas itu ada 10 anak, yang 5 ini sregep, yang 2,5 sregep, yang 2,5 sregep, yang 3 tidak sregep sama sekali. Kadang-kadang 5 anak yang sregep ini sering dikorbankan untuk membela 3 anak yang sregep, 3 anak yang tidak sregep. Langkahnya bagaimana? Putaran roda proses belajar mengajar tetap dilakukan, mengukur anak yang sregep, sehingga kurang dari 3 bulan sudah ada namanya tes untuk kenaikan jilid. Maka tentu anak yang sregep ini harus dikasih penghargaan. Untuk apa? Dinaikkan ke jilid berikutnya. Anak yang tidak sregep tentu uji kompetensinya belum memenuhi standar kan,
maka dia harus mengulang lagi. Ini baru adil. Yang sering terjadi, yang sergap ini diajak mengulang terus sampai hafal, dengan harapan ngejar anak yang tidak sergap ini, maka bisa juga satu jilid itu sampai 1 tahun. Karena anak saya pernah itu di jilid 1 hampir 1 tahun tidak naik-naik. Tak tanya, kok masih jilid itu aja toh Le? Ternyata nunggu anak yang tidak sergap. Ini sama persis nanti anak-anak ya, kalau punya acara, sekali lagi, kalau anak-anak nanti punya acara ngundang orang, misalkan ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri. Sangat memungkinkan di antara kalian ini ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi menteri, paling tidak jadi kepala keluarga, ketua RT, ketua RW. Nah, jikalau menjadi pimpinan kemudian membuat acara, kalian semua nanti akan ngundang jam berapa misalkan? Diundang jam berapa rata-rata undangan itu? Diundang jam 8, maka belajarlah untuk mengawali acara itu persis dengan undangan berapapun yang datang. Sekali lagi, kalau diundang jam 8, belajarlah mengawali acara itu sesuai dengan undangan itu, walaupun yang datang baru 2 dari 100 undangan. Kalau yang datang baru 2 dari 100 undangan, yang belum datang ada berapa? 98. Kenapa? Saya teringat salah satu pimpinan, beliau mengundang jam 8, beliau itu sudah standby di tempat itu 15 menit sebelum acara dimulai. Persis jam itu dimulai. Kemudian tanya, kemudian beliau di mimbar menyampaikan, kenapa acara ini saya mulai sesuai dengan undangan, dan saya membiasakan diri 15 menit sebelum acara, sebelum jam undangan saya sudah ada di tempat, karena orang-orang yang saya undang ini adalah orang-orang yang sudah mengorbankan kepentingan pribadi. Masih ingat kalau ada rapat RT yang punya kebutuhan untuk mengundang, kemudian warganya diundang kan punya kebutuhan masing-masing kan, kemudian datang kan. Nah, datang itu berarti orang yang diundang itu telah mengorbankan kepentingan pribadinya. Maka saya tidak ingin jadi orang yang zalim. Saya tidak ingin jadi orang yang zalim, maka persis jam 8 itu saya mulai, karena saya menghargai orang yang tertib. Jikalau saya tunda sampai 1 jam, undangan jam 8, baru dimulai jam 9, nunggu orang yang terlambat, berarti menghukum orang yang benar, memberi penghargaan orang yang salah. Orang yang telat datang undangan itu akan orang yang tidak konsisten dengan undangan kan. Nah, artinya fakta menunjukkan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat itu begitu, sering menghukum orang yang benar tapi memberi penghargaan orang yang salah. Nah, itu nanti barangkali anak-anak nanti jadi kepala sekolah, kepala TPQ, belajarlah seperti itu berapapun, karena nanti orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengikuti irama kita. Sama persis dengan Pak Guru, Ibu Guru. Anak-anak kan sudah hafal kan siapa Pak Guru yang masuknya tepat waktu, siapa yang Pak Guru yang datangnya sering telat, hafal kan? Bagaimana kira-kira kalau anak-anak mendapati guru yang tertib? Anak-anak tertib enggak masuknya? Kalau kemudian pas yang ngajar itu gurunya yang suka telat begitu, kira-kira oh paling Pak ini orangnya telat, wes tak lanjutkan makan dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Apa yang ada di tengah masyarakat itu akan mengikuti langgam dan irama kita. 3 manajemen yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, ada 3 manajemen yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama adalah manajemen kolbu. Apa itu manajemen kolbu? Menata hati. Kenapa menata hati penting? Karena ini adalah calon guru Al-Quran. Fakta menunjukkan guru-guru Al-Quran yang betul-betul fokus, ikhlas, berjuang di dalam mengajarkan Al-Quran, Allah memberikan keberkahan yang tidak ternilai buat pejuang-pejuang Al-Quran. Sekali lagi, saya membandingkan berdasarkan pengamatan, ada dua orang yang sama-sama lulus madrasah aliyah. Sekali lagi, ada dua orang yang sama-sama lulus madrasah aliyah. Yang keduanya sama-sama tidak melanjutkan kuliah. Yang satu begitu lulus madrasah aliyah langsung mengajar Al-Quran. Yang satu ngelamar kerja di pabrik. Memang di awal antara yang mengajarkan Al-Quran dan kerja di pabrik, penghasilan secara ini apa yang namanya? Fulus. Secara fulus tentu lebih banyak fulusnya yang langsung kerja di pabrik. Karena kerja di pabrik itu UMR Kabupaten Sidoarjo itu di atas 3 juta. Kalau ngajar di TPQ paling kadang-kadang bayarannya matur nuwun. Bayarannya ngajar Al-Quran itu matur nuwun. Tapi ternyata fakta menunjukkan daya keberkahan, daya ketenangan, daya performa wujud setelah 10 sampai 20 tahun ke depan itu ternyata lebih mapan mereka yang melanjutkan mengajar, walau yang diajarkan adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran ini adalah guru-guru Al-Quran ini adalah orang yang memang betul-betul istimewa. Janjinya Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang terbaik di muka bumi adalah orang yang mau belajar dan mau mengajarkan. Fakta menunjukkan walaupun bayarannya guru Al-Quran itu 1 bulan 30 hari, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 31 hari, tapi faktanya waktunya menikah ya juga bisa menikah. Waktunya ada kebutuhan keluarga ya cukup untuk kebutuhannya. Waktu anaknya sekolah, kuliah juga, anaknya juga bisa sekolah, bisa kuliah. Waktu anaknya kepengen mondok juga bisa mondokkan anaknya. Dan itu tidak kurang. Sekali lagi tidak kurang, cukup itu. Dan itu dibuktikan. Dan pejuang-pejuang Al-Quran lambat laun namun pasti akhirnya akan menjadi tokoh masyarakat di tengah-tengah masyarakat itu. Karena itu langkah pertama, kelola hati, bahwa kita mengajarkan Al-Quran ini betul-betul li'i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah di tengah-tengah umat. Membimbing umat ini untuk tetap dalam jalan yang Allah ridhoi, tata hati. Jikalau tidak ditata hati, banyak yang gagal di tengah jalan. Ada yang mengajarkan Al-Quran hanya sekedar nunggu waktu saja. Mumpung belum dapat pekerjaan, daripada nganggur, saya tak bantu mengajar ngaji. Padahal mengajarkan Al-Quran ini adalah ibarat pupuk yang akan berkembang di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Manajemen organisasi. Wadah lembaga itu tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya pun tidak akan baik. Yang ketiga adalah manajemen administrasi. Karena itu dari 3 manajemen ini ada 4 unsur penting yang perlu dipahami bareng-bareng. 4 unsur penting itu: 1, planning, perencanaan. Yang kedua, organizing,
pengorganisasian. Yang keempat, directing atau leading, pengarahan atau pemimpinan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan, supervisi. Di planning, di tahap planning ini apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, pahami tujuan kita mengajarkan Al-Quran. Apa tujuan mengajarkan Al-Quran? Adalah membimbing peserta didik atau membimbing generasi muslim yang Qurani. Apa? Membimbing generasi muslim yang Qurani. Generasi muslim yang Qurani itu yang bagaimana? Generasi muslim yang mencintai Al-Quran sehingga menjadikan Al-Quran sebagai bahan, sebagai bacaannya, menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya. Al-Quran itu cocok dibaca dalam situasi apapun. Sekali lagi, Al-Quran itu cocok dibaca dalam situasi apa. Sasaran sekarang, sasarannya adalah siapa? Anak dari usia 3 tahun sampai 15 tahun. Kalau lebih dari 15 tahun udah tidak masuk LPG itu. Sekali lagi, anak usia lebih dari 15 tahun sudah tidak masuk LPG, tapi masuk majelis taklim. Standarnya ditata sedemikian rupa, kegiatan belajar mengajarnya ditata, fasilitasnya, tata tertibnya. Kalau sudah direncanakan seluruhnya, maka dilanjutkan organizing. Apakah pengorganisasian itu? Pengorganisasian itu adalah memilih penanggung jawab atas apa yang direncanakan. Misalkan Taman Pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan Al-Quran ini yang terdiri dari kepala siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, dewan asatidahnya siapa. Inilah yang kemudian proses meletakkan orang-orang yang menempati itu disebut dengan pengorganisasian. Maka langkah pengorganisasian itu adalah memilih siapa yang akan melaksanakannya. Setelah memilih siapa yang akan melaksanakannya, maka disusun strukturnya dan ditentukan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Jikalau tidak, akan terjadi seperti ini. Bisa dilihat. Bahwa kita sudah merencanakan dengan baik, kemudian kita sudah memandatkan siapa berbuat apa, siapa melakukan apa. Satu aja kurang punya tanggung jawab, kurang disiplin, kurang rapi, kudis, kurang disiplin, kutil, kurang teliti, maka apalagi keset, kurang satset,
tiduran, ngantuan. Lah, satu aja. Apalagi seperti itu tadi, maka itulah yang kemudian bisa merusak seluruhnya. Sama persis sepeda motor, seluruhnya sudah bagus semua, satu aja yang tidak mau bekerja, pentil. Tahu pentil? Pentilnya lepas, kira-kira sepeda motor walaupun itu baru diambil dari toko bisa jalan nggak? Berarti inilah yang disebut dengan perlunya namanya manajemen. Meletakkan siapa yang melakukan apa, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya apa, itu penting sekaligus dilakukan dengan komitmen. Berikutnya, yang ketiga, setelah organizing kita lakukan, langkah berikutnya adalah directing, pengarahan dan kepemimpinan. Seorang pemimpin, seorang manajemen atau manajer akan dibutuhkan kemampuan untuk memotivasi, memberikan dorongan untuk bekerja sekaligus beramal. Jikalau tidak, maka akan terjadi hal yang fatal seperti yang satu ini. Yang terakhir, setelah kita mengarahkan memimpin sehingga memberikan motivasi dan dorongan untuk bekerja dan beramal dalam rangka dakwah Al-Quran, pemberantasan buta aksara Al-Quran, dalam rangka memelekkan literasi Al-Quran, dalam rangka memperkuat iman, Islam dan ihsan umat Islam melalui Al-Quran, maka langkah yang keempat adalah controlling. Selalu ada evaluasi. Sekali lagi, selalu ada evaluasi. Evaluasi ini disebut dengan controlling. Tapi ingat, kalau mengevaluasi itu harus menyeluruh, jangan seperti yang satu ini, bahaya. Saya kira itu bahwa apa yang dapat kita simpulkan pada kesempatan ini, bahwa lembaga pendidikan Al-Quran itu adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan kebenaran, yang kebenarannya sudah dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sudah sendiri menegaskan inna nahnu, sesungguhnya kami, sungguh yang telah menurunkan al-dzikra Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya aku, kata Allah, sungguh akan menjaganya. Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah sampai kiamat. Tapi walaupun Allah sudah berjanji menjaga Al-Quran sampai kiamat, ketika mengajarkan kepada umat ini tidak menggunakan strategi yang benar, tata kelola yang benar, maka sesuatu yang benar ini akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal, karena kebenaran yang tidak terkelola akan terkalahkan dengan kebatilan yang terkelola dengan baik. Taman pendidikan Al-Quran adalah mengajarkan kebenaran, akan dapat dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang ada di luar lembaga pendidikan Al-Quran itu. Karena itu, anak-anak tetap semangat, yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Setiap huruf dan ayatnya dijaga malaikat-malaikat Allah, dan setiap ayatnya akan mampu digunakan untuk meruqyah diri ini dalam rangka bertakor kepada Allah. Dan siapapun yang tetap berada di dalam Al-Quran, baik itu belajar maupun mengajar, maka Rasulullah menjamin adalah khairukum adalah sebaik-baik kalian semua. Karena itu dalam waktu yang teramat singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan ridho dan maghfirahnya buat kita semua. Sebelum kita akhiri, ini doa saya kepada anak-anak semua yang hari ini berinteraksi dengan saya. Ini doa khusus yang saya munajatkan ketika saya ada di Arafah.
Dengan berakhirnya doa saya buat anak-anak, mudah-mudahan perjumpaan ini perjumpaan yang Allah ridhoi, perjumpaan yang Allah berkahi, sehingga umur yang tersisa ini betul-betul menjadi umur yang barokah. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Rizki yang Allah berikan mudah-mudahan rizki itu barokah. Jikalau dilengat mudah-mudahan Allah menurunkan, jikalau ada di perut bumi mudah-mudahan Allah menumbuhkan, jikalau ada di seberang lautan Allah menepikan, dan jikalau masih membeku mudah-mudahan Allah mencairkan. Mudah-mudahan